Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Abah. Salam hangat, jabat erat. Topik kali ini Abah ingin mengenalkan mengenai beberapa hal yang baik dalam penggunaan komputer. Mungkin ada yang berpikir, wah ini kan biasa aja gitu ya, udah umum orang pada tahu. Kenyataannya enggak. Jadi gini, setelah pada sering work from home, kemudian kita suka sering kan video conferencing ya, ada di Google Meet, di Skype, WhatsApp, Zoom, wah udah rame lah gitu. Kemudian suka ada yang invite saya online nih bah, ini ruangan saya, ini yang kerjaan saya, ini pada kasih lihat gitu kan. Nah di sana saya lihat ada beberapa hal yang kurang optimal gitu loh. Dalam arti bahwa kita orang optimal itu kalau dikerjakan dipakai itu untuk durasi yang lama itu pasti tidak akan nyaman. Untuk durasi pendek bolehlah gitu loh. Sedangkan kalau kita bicaranya work from home adalah Anda melepas hanya kewajiban Anda ke kantor, tetapi rutinitas Anda, pekerjaan Anda masih tetap kayak yang di kantor, cuma sekarang dilakukan di rumah. Kira-kira konteksnya kan begitu gitu loh. Nah kemudian bagaimana ya, lakukan secara optimal juga di rumah. Setting suatu sudut, suatu area untuk menjadi kantor rumahan Anda ya. Kalau Anda menganggap work from home itu cukup tinggal duduk di lantai, kadang semaunya Anda, yang penting bawa notebook, kadang mau di tempat tidur, kadang mau di mana. Sometimes it's not really convenience in terms of documentation and so on ya. Kadang oh iya saya butuh dokumen yang ini, ada di sini, Anda berdiri lagi dari tempat tidur, ambil di situ, taruh ke tempat tidur. Udah selesai, emang Anda kembalikan ke ruangan itu? Enggak kan, Anda biarin tempat tidur ada, kerjakan dari kamar, dari ruang makan, dari ruang TV, masuk bawa ke sana. Anda butuh data, ambil lagi dari lemari Anda, taruh di ruang TV, Anda baca-baca, Anda kerja. Data Anda udah kesebar di ruang tempat tidur sama di ruang TV, dari lemari Anda. Akhirnya data Anda kesebar kemana-mana. Jangan salahin pembantu Anda kalau dia salah nyapu, kemudian dokumen Anda ke bawah, karena Anda menyebar. Kalau kita yang namanya bekerja dalam kantor di rumah, bukan berarti bekerja dalam serumah, tetapi cukup bekerja hanya distance-nya dari rumah, tapi harusnya dari suatu area yang memang tertentu. Itu suggestion saya kan ya, gitu loh. Nah, soal ruangan jadi kayak gitu. Nah kemudian bicara soal ruangan, cari ruangan yang mataharinya nggak direct sunlight kepada Anda, pagi, siang, ataupun sore gitu loh. Kalau umumnya pagi sama sore kan yang matahari bisa sampai segini gitu kan. Hindari karena ngeliatnya nggak enak. Begitu pula kalau dari belakang. Ya. Nah, kalau dari atas otomatis Anda mencari yang lampunya, pencahayaannya yang lumayan gitu loh. Terlalu redup nggak enak. Oh nggak apa-apa bah, karena kan dari layar di sini terang. Tetapi Anda kan nggak jelas melihat tombol Anda. Jadi kalau redup punya nggak enak. Nah terlalu terang, terlalu reflektif, jadinya terlalu silau. So, penggunaan cahayanya juga ya sedang, dan artinya posisi yang enak ya rada di atas gitu loh. Ya. Nah, itu mengenai ruangan. Lalu setting. Meja kan Anda nggak bisa ubah-ubah, ketinggiannya udah normal, ya kan? Yang Anda bisa setting adalah ketinggian kursi. Nah, seberapa sih settingnya? Kalau kursi Anda menggunakan yang bisa di recline dan naik turun, ya, settingnya itu adalah kursinya pada saat tangan Anda menopang, posisi yang kayak gini, tangan Anda ini lurus. Oke, bisa menopang di kursi. Saya anjurkan yang pakai handle ya kursinya ya, jangan yang kosong. Kalau kosong kerja kayak gini lama-lama pegel juga loh. Nah, tapi kalau ada handle, nah handlenya itu bisa menopang jari sehingga bisa lurus kayak gini. Oke, dan kemudian dengan posisi tersebut, mata Anda itu lurusannya dengan lidnya di notebook gitu loh ya. Nggak harus pas sejajar. Kalau saya sejajar saya nih adanya di sini nih gitu loh, tapi ini dekat. Tapi paling tidak kita bekerjanya bukan begini ya, leher tuh nggak perlu nunduk. Nah kita terlihat perlu tegak. Kenapa saya bilang gitu? Karena leher kita kan selalu normalnya memang leher nengoknya di kanan kan tegak. Nah jadi jangan sampai hanya karena ngeliat notebook berlamaan kita harus nunduk. Oke. Di depan saya ini bunyi ya, ini ada layar gede, layar untuk ya view yang lebih gede ya. Nah itu banyak yang saya pakai gitu kan, karena saya lebih banyak mainnya cukup di notebook. Notebook kan udah ada yang layar lebar sekarang, dan kalau mau lihat di layar gede tinggal namanya TV udah digital ya, tinggal forward ke TV aja dan nonton di TV, lebih nyaman daripada cuma cukup di portable screen. Cuma apa boleh buat, yang namanya sudah beli udah ada isu, biarin aja dulu gitu loh
Ya, tapi konteksnya begitu. Posisi kemiringan ini gimana? Atur agar mata Anda saat Anda melihat ke sini dengan melihat ke sini ini sama. Oke, sejajar. Jadi jangan sampai begini, terlalu dangak. Karena kalau terlalu dangak, tulisan Anda di bawah jelas, tapi pas yang di atas yang itu jadi lebih kecil. Padahal fontasi ukurannya standar. Kan, aduh ngeliatnya ini apa? Anda harus maju. Gitu loh. Tapi kalau posisinya begini, ya, sini, nih, saya posisi gini. Oke, ya, ini udah enak. Ya, nah, Anda kalau duduk mau dangak gini juga nggak apa-apa, tetapi posisinya di sini ya paling tidak hampir sejajar lah ke mata, jadi ngeliat atas mau bawah fondasinya sedikit sama. Oke, ya. Nah, terus kemudian kiri kanannya nggak usah terlalu pikirin, udah pasti Anda kan posisi tengah nih layar nih kan gini, nggak mungkin Anda ngetik di sini ataupun layar di sana kan, nengoknya ke kiri kan nggak mungkin kan, udah pasti posisi tengah centering, ya. Nah, kemudian si jari Anda saat Anda pencet, kalau dia menekan function key sudah masih bisa di situ, itu posisi yang paling ideal untuk menaruh palm Anda di notebooknya. Gitu. Semua notebook sekarang kan umumnya ada area untuk palmnya kan di sini. Nah, jadi Anda pencet function key, oh functionnya di situ. Inilah posisi telapak Anda yang bisa Anda taruh. Dan kemudian di posisi tersebut Anda lihat di jari Anda topangan di sini. Ini ideal. Oke, ya. Bekerjanya matanya udah pas, jadinya sini reaching sampai dan tangan tertopang di sini. Mau kerja berapa lama juga ngetiknya udah enak-enak aja. Oke, ya. Nah, kemudian surrounding place-nya di sini. Ini meja kerja Anda, apa nih, lemari, ya. Anda bisa taruh barang-barang Anda di sini, ya kan, semuanya. Jadi dokumentasi nggak kemana-mana, jangan kesebar. Masukkan di dalam satu lemari semuanya. Oke, ya. Nah, kalau saya di sini saya ada suatu tools. Ya kerjaan laki lah ya, sorry. Namanya suatu tools di sini ya, senangannya di situ pegang nasihat dan tutup di belakang. Kemudian yang di sini server saya untuk nge-remote untuk apa pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, nah ini saya bergeser ke sini, mau ke sini, satu kursi cukup. Jadi nggak taruh dua kursi, saya cukup satu aja geser ke sini. Ini kalau Anda pakai sampai 2 komputer pun kayak begini, gitu loh. Ya. Tujuannya apa? Jadi Anda ini reaching. Bisa mau muter gini masih bisa reaching. Habis itu mau muter ke sini atau mau muternya ke sini, Anda masih bisa ambil. Padahal ruangannya nggak terlalu lebar. Yang penting pada saat Anda putar kursi Anda tidak bertumburan dengan areanya yang lain gitu loh. Ya, dapat ya idenya. Kalau Anda yang menggunakan karpet di bawah itu agak repot karena kursi kalau yang ada rodanya pakai karpet itu dia susah bergulirnya. Salah-salah Anda dorong malah kursinya diam dan kemudian Anda terjengkang. Gitu loh. Jadi bagaimana usulannya? Either Anda cari tempat yang tidak ada karpet, atau kalau harus memang kerja di karpet tersebut, Anda lambari dengan akrilik yang tebalnya mungkin kalau nggak salah dibilang 15 cm ya, atau 12 cm. Dibilang ada akrilik tebal, kuat nggak patah dia. Dilambarin di bawah, jangan terlalu tipis ya, terlalu tipis pasti patah. Dilambarin, nggak tahu berapa harganya sekarang. Itu kemudian Anda bisa bekerjanya luas di situ kayak bekerja di tegel. Dulu atasan saya di hotel ya, namanya Rodney Darwin, saya anjurkan juga kayak gitu, dia pakai di latar gitu, dan dia senang, nyaman karena bekerjanya sekarang enak, geser kiri kanan itu nggak kesat gitu loh, ya, lincah, relax gitu. Oke. Nah, posisi kemudian untuk mata, Anda lihat di sini kadang kan mungkin nggak nyampe ya. Nah, Anda nggak perlu mata yang dekat. Di layar itu semuanya ada settingan untuk kita bisa enlarge, magnify gitu loh. Ya tinggal Anda pencet kontrol, kalau di Windows lah kontrol. Kemudian Anda mainkan scroll button Anda. Ini digedein, kemudian di sini kecil-kecilin, nanti bisa kebaca gitu loh. Jadi jangan Anda mata di sini duduk lagi. Gak nyaman bolak-balik Anda harus tetap duduk nyaman, ngetik mau baca di sini nggak jelas digedein, turunin lagi, ketik lagi. Oke? Ya. Bagi Anda yang kursinya memang bisa ergonomik, sudah didesain ergonomik, alhamdulillah ya. Jadi menopang pinggang harus memang begitu. Ini kayak kursi yang ini, gitu loh. Nggak boleh kasih lihat. Nanti kayak promosi kursi. Oke, pokoknya kursi saya di situ posisinya ergonomik, jadi pinggang itu ini kalau ini saya badan saya ini pinggang di situ. Ketahan ya, enak dia di sini. Kalau nggak ada kursi yang kayak gitu, apa yang Anda harus lakukan? Nggak apa-apa, Anda tinggal cari ganjelannya, bikin ganjelan, pakai guling kecil atau bantal kecil di belakang situ. Bantal dilipat kan jadi gepeng ini kan, kemudian diikat aja sama rafia di belakang kursi.
Wabah jadi nggak enak kalau kelihatan orang. Estetikanya hanya nggak enak dilihat orang-orang di rumah, tetapi Anda bekerja 8 jam di situ, bagi Anda enak ya, orang rumah kan juga nggak ngelihat sejauh ini kayak gimana, gitu loh, ya. Kan ini usulan, maksudnya nyaman. Karena kalau tupangan pinggang Anda nggak dijaga, ngetik seharian kayak gitu, nanti badan itu pegel, nggak enak. Ya, nah kalau posisi saya ulang lagi nih, posisi saya ngeliatnya kayak gini, duduknya juga santai, saya ngelihatnya sini santai, ngelihat gini kayak kerja gini, putar-putar juga enak, kan enak. Oke, saya lanjut. Bagaimana yang posisi tangan? Di sini saya udah kasih unjuk di sini, tetapi Anda lihat, saya nggak pakai apa-apa. Padahal kalau presentasi atau apa saya kan suka ada, nah ini, saya suka ada pakai cincin ya. Kalau kerja saya lepas. Lalu kemudian nih jam tangan, saya lepas juga. Gelang yang memang saya nggak pakai. Nah, saya anjurkan kepada Anda, kalau di rumah jangan pakai gelang, jangan pakai jam tangan, cincin, semuanya lepas. Oke, sehingga Anda lancar dalam bekerja, enak. Karena kalau ada cincin itu pemberat ya, mencetnya di situ, jarinya ini nggak selincah dengan kalau tanpa cincin. Oke, ngapain sih pakai cincin, orang nggak ngeliat juga di rumah gitu kan. Nah, yang pakai jam tangan, resikonya apa? Jam tangan Anda, apalagi kalau yang tembaga ya, aluminium kayak gitu, bertumburan dengan Anda punya ini, notebook. Orang suka bilang, "Bah, kenapa ini saya suka rusak yang kayak gini?" Bukan rusak, Anda kerjanya pakai jam ya, saya bilang. Iya, nah itu bergesek dengan jam Anda gitu, saya bilang. Oh iya ya, gitu loh. Kan kita nggak perlu lihat jam, segede gitu jam di bawah di layar sudah ada jamnya. Ngapain pakai jam yang ada di wrist watch? Nggak perlu kan? Lepas jam tangan Anda, polos. Ya, komputer sudah dibuat untuk memberikan informasi semuanya yang ada pada layar Anda. Oke, clear ya sampai situ. Last but not least, sekarang saya masuk, ini mungkin jam berapa? Oh, 12. Oke, ini masuk mungkin di tayangan berikutnya lah, atau saya putus atau enggak nih, saya pikirin ya. Adalah mengenai penggunaan mouse.